You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres, tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Taburkan mesa seres. Halo para penonton motoris yang berada di seluruh penjuru dunia. Gimana kabarnya? Semoga nonton sehat selalu dan yang paling utama jangan lupa bahagia. Setelah kita berkeliling-keliling di Perkelindo pada hari ini, kita menyempatkan diri untuk mampir ke DVSK yang dimana pada hari Rabu kemarin saat pembukaan DVSK memperkenalkan bukan mobil sih, lebih memperkenalkan merek divisi listrik mereka yaitu Ceres. Kemudian mobil yang dipamerkan adalah Ceres E1. Oke, Ceres E1 ini mungkin merupakan mobil listrik yang desainnya cukup agak beda dari yang lainnya lah. Nggak tahu kenapa gue lebih suka desain yang ini karena lebih ya sama kayak produk sebelah, dia itu sama-sama mungil, segmennya mungkin sama ya, dari ukuran bannya juga sama dan fair lah untuk di head to head sama apa namanya Wuling REV. Menurut gue suka sih desainnya, bagus lah untuk dipakai di perkotaan. Ya memang mobil listrik buat di perkotaan sih. Kayaknya bannya tuh masih ukurannya sama kayak ini deh, kayak Wuling REV. Oh udah ya, jadi bagasinya nggak bisa naruh apa-apa udah, kecuali mungkin belanjaan kecil aja bisa dilipat sih ya. Tarik kayak gitu. Nah, bisa ya, oke lah buat bawa barang bisa. Cuman kayak kalau waktu gue duduk di REV kan di bangku belakang kan nggak dapat AC-nya tuh, kayak mungkin sama kayaknya, mungkin kali. Jadi bagasinya itu gue kira udah gue pencet kebuka, ternyata gini dulu ada tombolnya. Gue mikirnya kayak pencet tuh langsung buka, ternyata enggak. Ini bisa mungkin buat di custom kayak Wuling REV kan ada roof box Ya, tuh. ini buat naro crossbar Ya. roof box. Gue belum pernah lihat mobil kayak gini bawa sepeda di atasnya kan, siapa tahu ada nanti kan. Oke, dalamnya sih menurut gue hampir sama lah kayak Wuling REV, luas kakinya juga kayak Wuling REV lah. Ya yang gue bilang tadi, ini mungkin kalau mau di battle ya mobil ini sama Wuling REV yang head to headnya. Oke, di sini tuh ada apa sih, persnelingnya tuh lucu ya. Biasanya kan di sini, tapi ini persnelingnya tuh di sini. Ya ada R sama N, D itu ya itulah pokoknya. Ini ada parking button, jendela. Oh, jendelanya di sini, tombolnya bukan di sini. Di tengah. Gue cari-cari. Terus ini head unitnya cukup minimalis. Ini kayak kayu gitu. Wallpaper tembok kamar gitu lah ya. Wallpaper tembok kamar. Ini tombol-tombol AC-nya buat nyeting. Terus kalau ini kenapa tulisannya masih Chinese ya, ini mobilnya masih on progress, belum dirilis lah. Nah, karena yang di sini brandnya doang sih Ceres. Terus armrestnya cuma satu doang, jadi harap sabar ya kalau senggol-senggolan. Ya ini mobil ada ada cruise control. Ini tombol fisiknya sih kayak produk yang Korea itu. Ada halo Wuling juga ada, halo DFSK kali ya. Halo Ceres, Pak. Halo Ceres, oh iya halo Ceres kali ya, halo Ceres. Ini AC-nya standar lah. Ya udah emang. Oh ya, buat nyeting spionnya tuh di sini Pak, nyeting spionnya. Jadi nyeting spionnya itu cukup apa ya? Nggak pernah nemu yang nyetingnya. Biasanya kan di sini nih, ternyata pada dipindahin sini. Nggak ada rem tangan nih mobil listrik. Ini tuh tempat casan kalau nggak salah. Port USB ya? Port USB lah. Cup holder 1, Cup holder 3. Yang tengah gede banget. Buat naruh tumbler 1 liter bisa itu? Buat naruh barang ya udah. Mungkin cuma bisa kayak naruh HP gitu sih. Udah. Dan nggak ada tempat ngecas ini ya, nggak ada tempat ngecas. Oh iya, bahan kursinya gue suka pegang deh Pak.
soft touch ya. Soft touch ya, kayak Lembut gimana kayak bantal bayi. kayak bantal Dan bayi. warnanya gue suka sih warna interiornya. Gue suka ini ya, nggak tahu kenapa kayak kayu-kayu gitu, walau cuman segini doang ya, cuman kayak Ini kita kurang tahu ya, ini karena mobilnya warna biru telur asin, jadi warna interiornya ngikutin warna bodinya. Atau nanti emang setirnya kayak Ioniq 5 nggak sih, Bil? Setirnya palang 2 ya, sama kayak ini. Ioniq ya kan ya? Ioniq 5. Yang gue suka sih ini legroomnya pak, legroomnya lega banget tuh. Terus lonjoran bisa itu. Kalau untuk ini ya sih. Cuma kalau gue mentok ini ada. Iya. Iya sih. Tapi kalau penumpang samping lega banget itu. Dan tombol ini nggak ada suaranya. Silent ya. Silent iya. Tapi belum auto ya. Kalau auto biasanya ada 2 kali ya ke bawah gitu. Ini siapa tahu. Jadi nggak bisa isengin temennya ya pak, kalau ada lampu merah ya. Maaf Pak, teman saya kurang aja. Ini ada apa, auto brake gitulah pokoknya. Ini parking button, ini udah. Ini malis lah. Terus kunci mobilnya dari mana? Ya juga ya. Kuncinya kayak keyless. Iya, nyalainnya ini biasanya mobil listrik ya pak. Nyalainnya tuh nggak pakai start button. Nggak, bukan. Injak aja remnya lama. Kalau nguncinya ini dari mana ya? Iya juga ya. Kalau pengunciannya kita kurang tahu ya, karena nggak ada kuncinya. Maksudnya untuk kunci, maksudnya kan biasanya masuk tutup kunci dari mana? Iya, kita nggak nemu dari tadi loh. Dan ini 4-seater ya pak ya? 4-seater nggak 4-seater sih ya. Yang belakang nangis aja udah. Penumpangnya segede gajah ya, aduh maaf ya. Dan ini joknya masih jok kayak Brio lama ya, jok pocong namanya. Brio lama. Karena nyatu. Headrestnya mati, nggak bisa di-adjust. Nggak ada kacanya sini. Ya udah gitu aja sih sebenarnya untuk mobil ya yang gue bilang tadi nih. Untuk battle sama REV ya Super 5 kita nggak tahu yang menang yang mana. Infonya kita belum dapat info ini CKD atau CBU kan. Kayak masih. Tapi kalau kemarin saya baca di rilisnya ini ada rencana untuk CBU. CBU ya. CBU China. CBU di Banten apa Serang gitu kalau lupa. CBU. Pabriknya ada. Pabriknya DFSK di Jakarta. Lupa gue di Cikarang, pokoknya daerah di sini nih. Kan maksudnya CKD kan? CKD ya. Oh iya dong. Aduh kebiasaan Pak, saya bercanda Pak. Makanya dia ini orang ngehe ya. Dia CBU tuh Cikarang build up. Aduh subhanallah. CKD maksud saya Pak. Ada rencana CKD ini. Ya, mungkin dah itu aja sih. Spionnya bentar sebut belum. Spionnya gede ya? Gede. Dan yang gue suka spionnya tuh batangnya tuh nggak panjang gitu Pak. Batang. Batang ininya maksudnya batang ininya nih. Iya. Oke, setelah melihat secara dekat dari mobil baru series E1 ini, mungkin saya bersama Mas Vicky dari sebagai apa Mas Vicky di kita sebagai PR dan Media Manager di series dan DFSK juga. Oke, saya ada mungkin 3 pertanyaannya biar quick interview aja. Yang pertama nih kelebihan dari series E1 ini apa kalau boleh? Ya, kalau kita lihat memang ini kan kemarin tanggal 17 Mei ya, itu memang hari pertama kita dari Sokonindo Automobile kita launch brand baru. Kita sebelumnya sudah punya DFSK dan per kemarin kita sudah mengumumkan bahwa series akan ada di bawah Sokonindo Automobile, di mana series ini merupakan suatu brand yang fokus hanya di passenger EV. Jadi untuk yang mobil-mobil ICE dan juga commercial EV nanti semua akan di under DFSK brand. Dan E1 ini merupakan salah satu produk awal yang diperkenalkan dari brand Ceres, dan ini merupakan suatu kendaraan city car yang listrik, dan nanti kita akan umumkan nanti sekitar second half tahun ini, semester kedua kita akan umumkan lebih lengkap lagi karena ini merupakan showcase pertama kalinya Ceres E1 tampil di Indonesia setelah sebelumnya selama kurang lebih 1,5 tahun kita bawa dengan brand DFSK dan namanya dulu orang mungkin sudah pernah dengar Mini EV ya. Dan sekarang inilah secara official kami launch brand baru Ceres dan namanya akan menjadi Ceres E1 untuk model pertama yang dikenalkan. Dan detailnya kita akan infokan nanti di semester kedua lah, kita akan launching dan juga harga dan lain-lain kita akan expose semuanya. Jadi yang masuk ke Indonesia baru yang ini aja atau? Untuk awal ya, tapi nanti ke depannya semua passenger EV dari Sokonindo Automobile akan under brand Ceres. Oke, untuk harganya mungkin ada di kisaran harganya berapa? Ya kita coba lebih terjangkau lah ya. Ini lebih terjangkau bagaimana EV bisa digunakan lebih banyak orang dengan harga yang lebih terjangkau, dan itu kita usahakan nanti ketika kita pengumuman di semester kedua bisa announce harga yang
cukup menarik lah buat masyarakat. Oke, last question mungkin Ya. untuk target market secara detailnya nih di Ya, kalau target market kita lihat memang masyarakat sudah mulai beralih ya. Kalau kita lihat dari sisi angka pertumbuhan roda 4 EV, kita lihat dari tahun 2021 yang hanya 1.600, peningkatan yang eksponensial di 2022 menjadi 10.000, kita lihat memang minat masyarakat untuk beralih ke EV sangat tinggi. Baik itu menjadi mobil kedua atau ketiga, sehingga membutuhkan kendaraan ramah lingkungan yang membantu mobilitas masyarakat sehari-hari, tentunya juga efisien karena ya selain ramah lingkungan tanpa menggunakan BBM ya, kita juga membantu pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar dan juga penghematan dilakukan untuk pengeluaran operasional harian. Jadi daripada dulu orang-orang akan beli BBM, sekarang hanya untuk charge listrik yang harganya jauh lebih murah. Oke, Ya. thank you Mas Piki atas waktunya. Sama-sama. Ya. Sampai bertemu di video berikutnya mungkin Siap. kalau kita interview. Terima lagi. kasih. Kita belum bahas baterainya tadi. Spesifikasinya? Spesifikasinya udah tempel aja di sini lah, biar para konsumen baca. Ini ngecasnya di hidung sini nih ngecasnya. Kalau REV itu di tengah, pasti tengah ya, masih di tengah ya REV ya. Sama kayak gini juga. Ini bisa dibuka. Oh nggak bisa. Oh bisa nih. Sama. Modelannya ini, aduh gue nggak hafal ya chargernya itu ada CHAdeMO. Ada Type C, micro, Nggak itu HP. HP. DSi. Cuma satu jenis doang buat colokannya Pak. Biasanya kalau mobil listrik iya. Oke, Ceres E1 ini dibekali dengan baterai lithium iron phosphate, kalau tidak salah i67 dan berkapasitas 16,8 kWh. Oke, untuk charging time dari mobil ini berdasarkan dari informasi yang kita dapat, memakan waktu 4 sampai 4,5 jam dan memiliki torsi sebesar 30 kW saja, dan untuk jarak tempuhnya ini bisa mencapai sejauh 220 km. Dan terakhir, saya lupa menyebutkan torsi mobil ini yaitu sebesar 100 Nm, dan ini mungkin ya yang gue bilang head to head sama Wuling REV is a fair fight. Jadi kita tinggal tunggu kalau ketika mobil ini masuk ke Indo, siapakah yang menang, apakah Wuling REV atau si siapa Ceres E1 ini. Ya komen di bawah aja pendapat kalian gimana. Ya udah mungkin ini dari in-depth tour kami dalam produk yang baru dirilis pada Rabu kemarin, yaitu Ceres, dan ini mobil yang dibawa oleh mereka yaitu Ceres E1. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke orang tercinta Anda. Jangan lupa mampir di Perkelindo yang lokasinya nanti ditaruh di bawah sini bagi yang nggak tahu. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Tas, ini tas.